Inilah medan perang masa depan, tapi bukan manusia yang bertempur, melainkan mesin berbentuk manusia, bersenjata, dan tak kenal takut. Inilah era baru dalam sejarah militer, Combat Humanoid Robots. Ide robot tempur humanoid bukan hal baru. Dunia sudah membayangkannya sejak film fiksi ilmiah tahun 80-an. Tapi hari ini, teknologi yang dulu hanya fiksi, mulai menjadi nyata. Robot humanoid adalah robot yang meniru bentuk dan gerakan manusia. Tapi, bisa disenjatai, diprogram, dan dilatih untuk misi militer. Rusia menciptakan Fedor, robot dengan 2 tangan bersenjata. Amerika punya Atlas, robot ultra lincah buatan Boston Dynamics. Bisa lompat, salto, dan parkour meski belum bersenjata. Korea Selatan dan Jepang mengembangkan humanoid untuk misi SAR dan militer, berfokus pada medan urban dan kemampuan fisik ekstrim. Di balik sosok robot tempur, ada teknologi luar biasa. Mereka dilengkapi sensor canggih, pengenalan wajah, pemetaan 3D, hingga sistem navigasi otonom. Tapi yang paling penting, kecerdasan buatan. Mereka bisa menganalisis musuh, membuat keputusan, dan menembak. Robot humanoid bisa menggantikan prajurit di medan paling berbahaya, tidak kenal lelah, tidak takut, dan bisa diprogram sesuai misi. Tapi mereka juga punya kelemahan, mahal, rentan rusak, dan bisa diretas. Bayangkan jika senjata pintar berubah arah dan menyerang pasukan sendiri. Jika robot salah membunuh, siapa yang disalahkan? Operator, programmer, negara, konvensi internasional belum siap hadapi perang dengan AI, sementara negara-negara besar terus berlomba membuat robot pembunuh yang lebih cerdas. Indonesia belum mengembangkan humanoid tempur, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Teknologi robotik militer lokal mulai tumbuh, dari drone hingga UGV. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan unik, medan tempur laut, udara, dan darat, semuanya kompleks, luas, dan beragam. Dalam skenario pertahanan masa depan, teknologi seperti robot humanoid bisa menjadi alat bantu luar biasa, membantu dalam operasi di medan ekstrim, gunung, hutan, bahkan perang kota. Bayangkan robot tempur yang mampu menembus reruntuhan saat gempa, menjinakkan bom di medan perang, atau membantu pasukan elit menyusup secara senyap ke daerah musuh. Saat ini, mungkin belum, karena teknologi robot humanoid masih mahal, kompleks, dan butuh infrastruktur canggih. Namun, membangun fondasinya sejak dini adalah langkah strategis. Riset kecil-kecilan, kerjasama universitas, industri pertahanan, dan TNI bisa membuka jalan menuju kemandirian teknologi robotika militer, sama seperti kita membangun drone, rudal, dan satelit sendiri. Robot humanoid tempur adalah bagian dari masa depan yang tak bisa diabaikan. Indonesia mungkin belum butuh 1000 robot tempur, tapi kita butuh satu visi besar untuk masa depan pertahanan. Karena dunia tidak menunggu, dan yang bersiap lebih awal akan jadi penentu di medan perang selanjutnya. Beberapa dekade lagi, pasukan militer mungkin tak lagi semuanya manusia. Robot akan menjadi pelindung, atau senjata pemusnah massal. Robot humanoid tempur, mimpi masa depan bagi sebagian orang, mimpi buruk bagi yang lain. Tapi satu hal pasti, masa depan perang akan lebih senyap, lebih cepat, dan lebih mematikan. Tapi bagi yang lain, mereka adalah awal dari mimpi buruk, prajurit tanpa hati, senjata tanpa nurani. Dan kini, dunia berdiri di ambang batas baru, bukan sekadar adu kekuatan, tapi adu kecerdasan. Karena perang masa depan akan lebih senyap, lebih cepat, dan jauh lebih mematikan. Dan semua itu bukan lagi fiksi. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng untuk konten militer teknologi futuristik lainnya. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive.